Ada satu hal yang menurutku sangat layak kita akui. Petani dan peternak desa adalah orang yang setiap hari menciptakan nilai dari tanah, air, dan kerja keras. Ironisnya, tidak sedikit yang menghasilkan panen berkali-kali, tetapi belum benar-benar membangun kekayaan yang terus bertambah dari hasil usahanya sendiri. Masalahnya bukan karena lahannya terlalu sempit atau modalnya terlalu kecil. Masalah terbesar seringkali adalah cara memandang lahan sebagai tempat bekerja, bukan sebagai aset yang mampu menghasilkan uang secara terus-menerus jika dikelola dengan strategi yang tepat. Inilah rahasia yang jarang dibahas secara terbuka. Orang yang benar-benar bertumbuh secara finansial bukan sekedar mengejar panen berikutnya, tetapi membangun sebuah sistem sehingga setiap jengkal lahannya bekerja layaknya mesin uang yang nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Di video ini kita akan membahas dan membedah cara berpikir cara petani desa yang berhasil mengubah lahan bisa menjadi sumber penghasilan yang berkembang tanpa harus bergantung pada satu komoditas saja. Kita akan membahas strategi memilih aset produktif, memaksimalkan setiap sudut lahan, membangun arus pendapatan yang saling menguatkan, hingga cara mengelola hasil usaha agar kekayaan terus bertambah, bukan habis setelah musim panen selesai. Kalau kita mau bertahan sebagai petani, kita akan terus bekerja untuk lahan. Tetapi kalau kita ingin naik kelas menjadi pembisnis pertanian, saatnya membuat lahan bekerja untuk masa depan kita. Perubahan besar seringkali tidak dimulai dari membeli tanah baru, melainkan dari mengubah cara melihat tanah yang sudah ada di depan mata. Langkah pertama yang harus kita pahami adalah berhenti melihat lahan hanya sebagai tempat menanam. Mulai sekarang, lihatlah lahan sebagai sebuah perusahaan kecil yang memiliki tugas menghasilkan keuntungan secara terus-menerus, bukan hanya saat musim panen tiba. Coba bayangkan sebuah sawah seperti sebuah kebun uang. Kalau kita hanya menanam satu jenis tanaman, maka seluruh harapan kita bergantung pada satu waktu panen. Namun, ketika lahan diatur dengan beberapa sumber pendapatan yang saling mendukung, maka setiap bulan selalu ada hasil yang masuk meskipun jumlahnya berbeda. Inilah pola pikir yang membedakan petani yang sekedar bertahan dengan petani yang terus berkembang. Mereka tidak hanya bertanya apa yang bisa ditanam, tetapi juga bertanya bagaimana setiap meter lahan bisa menjadi penghasilan nilai lebih besar. Banyak orang menganggap lahan seluas setengah hektar selalu kecil untuk menjadi sumber kekayaan. Padahal yang menentukan bukan hanya luas lahannya, melainkan seberapa produktif setiap bagian lahan tersebut bisa dimanfaatkan. Lihatlah bagaimana sebagian petani mulai menggabungkan tanaman utama dengan tanaman bernilai tinggi di bagian pinggir lahan. Ada yang memanfaatkan ruang kosong untuk tanaman rempah, sayur, buah musiman, atau pohon kayu investasi yang nilainya terus bertambah seiring waktu. Analogi sederhananya seperti membangun rumah. Fondasi memang penting, tetapi rumah tidak hanya berdiri dari fondasi saja. Ada dinding, atap, pintu, dan jendela, yang semuanya memiliki fungsi. Begitu juga lahan. Setiap sudut memiliki potensi menghasilkan pendapatan jika dirancang dengan benar. Masalah yang sering terjadi adalah seluruh modal, tenaga, dan harapan diletakkan pada satu komoditas. Saat harganya turun atau cuaca tidak mendukung, penghasilan ikut turun gratis karena tidak ada sumber pemasukan lain yang menopang. Karena itu, strategi berikutnya adalah membangun beberapa lapisan penghasilan dalam satu lahan. Tanaman musiman bisa menjadi pemasukan jangka pendek. Tanaman tahunan bisa menjadi tabungan yang terus tumbuh. Sementara peternakan atau usaha pendukung dapat menghasilkan arus kas yang lebih rutin. Cara berpikir seperti ini membuat lahan bekerja sepanjang tahun. Ketika satu komoditas sedang menunggu panen, komoditas lain mulai menghasilkan. Saat salah satu produk melemah, produk lain masih mampu menjaga arus pendapatan keluarga tetap berjalan. Dan jangan lupa bahwa aset terbaik bukan selalu yang paling mahal, tetapi yang paling produktif. Sebidang lahan yang dikelola dengan strategi pencatatan dan perencanaan yang baik seringkali mampu memberikan hasil lebih besar dibanding lahan yang jauh lebih luas tetapi dikelola tanpa arah. Setelah cara pandang kita berubah, keputusan-keputusan kecil juga ikut berubah. Kita mulai menghitung biaya, memperhatikan keuntungan setiap komoditas, memilih tanaman berdasarkan nilai ekonomi, dan memikirkan pasar. Bahkan sebelum nilai menanam pun kita sudah memikirkannya. Dari sinilah perubahan besar itu dimulai. Kekayaan di desa bukan dibangun dalam semalam, melainkan dari ribuan keputusan kecil yang membuat lahan semakin produktif setiap musim. Ketika pola pikir berubah dari sekedar mengejar panen menjadi membangun aset yang terus menghasilkan, maka lahan tidak lagi hanya menjadi tempat bekerja, tetapi menjadi mesin uang yang nilainya terus bertumbuh. Sekarang mari kita bahas satu anggapan yang masih sering dipercaya banyak orang.
Banyak mengira jalan tercepat menjadi kaya di bidang pertanian adalah memiliki lahan yang sangat luas. Padahal, sejarah membuktikan bahwa banyak usaha pertanian berkembang bukan karena lahannya yang paling besar, melainkan karena pengelolaannya yang paling efisien. Coba perhatikan pola ini. Ada lahan yang luasnya beberapa hektar, tetapi hanya menghasilkan 1 kali pemasukan dalam setahun. Di sisi lain, ada lahan yang jauh lebih kecil, namun setiap bulan selalu ada hasil yang dijual karena berbagai komoditas dipadukan dalam satu sistem yang saling mendukung. Data dari berbagai lembaga pertanian, termasuk publikasi dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia mengelola lahan di bawah 1 hektar. Data ini menunjukkan bahwa ukuran lahan memang menjadi tantangan, tetapi bukan penghalang untuk peningkatan pendapatan jika produktivitas per meter persegi terus ditingkatkan. Disinilah banyak orang keliru. Mereka sibuk mengejar tambahan luas lahan, tetapi lupa menghitung berapa keuntungan bersih yang benar-benar dihasilkan setiap meter persegi. Padahal, keuntungan bersih jauh lebih penting daripada sekedar jumlah hasil panen. Bayangkan 2 orang yang sama memiliki 1 hektar lahan. Orang pertama hanya menanam satu komoditas tanpa perencanaan pasar, dan orang kedua menyusun kalender tanam, memilih varietas yang sesuai kebutuhan pasar, memanfaatkan pupuk secara terukur, serta mengolah sebagian hasil menjadi produk bernilai tambah. Luas lahannya sama, tetapi nilai ekonominya bisa sangat berbeda. Inilah yang disebut produktivitas modern. Fokusnya bukan sekedar menambah produksi, tetapi meningkatkan nilai dari setiap hasil yang dipanen. 1 kilogram hasil yang dijual dalam bentuk olahan seringkali memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan beberapa kilogram hasil yang dijual mentah. Ada satu kontradiksi yang menarik nih. Banyak petani merasa harga hasil panen selalu rendah, namun pada saat yang sama, konsumen di kota justru membeli produk olahan pertanian dengan harga berkali-kali lipat lebih mahal. Artinya, nilai tambah terbesar seringkali muncul setelah panen selesai, bukan ketika tanam masih berada di lahan. Karena itu, mulai biasakan berpikir lebih panjang daripada musim tanam. Jangan hanya bertanya bagaimana menghasilkan panen yang banyak, tetapi pikirkan juga bagaimana sebagian hasil panen bisa diproses, dikemas, atau dipasarkan dengan cara yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Tantangan berikutnya adalah konsistensi. Tidak sedikit orang yang semangat di awal, lalu kembali menggunakan cara lama ketika menghadapi 1 kali kegagalan. Padahal dalam dunia pertanian, musim yang kurang baik adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda bahwa strateginya salah. Analogi sederhananya seperti menanam pohon buah. Pada tahun-tahun awal hasilnya mungkin belum banyak, namun ketika pohon mulai memasuki masa produktif, setiap musim akan memberikan hasil tanpa perlu menanam dari awal lagi. Begitu pula aset pertanian yang dibangun dengan strategi yang benar, nilainya akan terus bertambah seiring waktu. Petani yang berhasil biasanya tidak mengejar keuntungan terbesar dalam satu musim. Mereka lebih memilih membangun sistem yang mampu menghasilkan keuntungan secara stabil selama bertahun-tahun. Cara berpikir inilah membuat mereka lebih tenang menghadapi perubahan harga, cuaca, maupun kondisi pasar. Jadi, rahasia sebenarnya bukan berada pada seberapa luas lahan yang kita miliki, melainkan pada kemampuan mengubah lahan itu menjadi sistem bisnis yang terus berkembang. Ketika setiap keputusan didasari pada produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah, maka lahan tidak lagi sekedar menghasilkan panen, tetapi mulai membangun kekayaan yang bertahan lintas generasi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah strategi ini bisa dilakukan, tetapi dari mana kita harus memulainya. Kabar baiknya, perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah yang sederhana, namun dilakukan secara konsisten. Mulailah dengan memetakan seluruh potensi yang ada di halaman kita. Jangan hanya melihat tanaman yang sedang tumbuh, tetapi lihat juga sumber air, bagian lahan yang belum dimanfaatkan, akses jalan, sinar matahari, hingga peluang pasar di sekitar tempat tinggal kita. Semua itu adalah aset yang seringkali tidak disadari nilainya. Setelah itu, biasakan membuat perencanaan 1 tahun ke depan, bukan hanya 1 musim tanam. Tentukan komoditas apa yang menjadi penghasil utama, komoditas apa yang berfungsi sebagai pendapatan rutin, dan komoditas apa yang menjadi investasi jangka panjang. Dengan cara ini, setiap keputusan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, catat seluruh biaya pemasukan dengan disiplin. Tidak perlu aplikasi yang rumit, cukup buku catatan sederhana. Saat kita mengetahui beberapa biaya produksi, keuntungan bersih, dan pengeluaran yang tidak perlu, kita mulai mengendalikan bisnis, bukan sekedar menjalankannya. Biasakan menyisihkan sebagian keuntungan untuk membeli aset produktif, bukan hanya untuk konsumsi. Keuntungan panen bisa digunakan membeli bibit unggul, memperbaiki sistem irigasi, menambah alat kerja yang menghemat waktu, atau menanam pohon bernilai tinggi yang akan menjadi sumber penghasilan di masa depan.
Jangan terburu-buru menghasilkan hasil panen ketika pemasukan sedang besar. Ingat, musim panen yang baik bukan hanya tentang banyaknya uang yang masuk, tetapi tentang berapa banyak uang yang tetap bekerja setelah musim itu berlalu. Bangun hubungan yang baik dengan pembeli atau pengepul, pedagang, hingga konsumen akhir. Semakin luas jaringan kita, semakin banyak pilihan saat menjual hasil panen. Ketika hanya bergantung pada satu pembeli, posisi tawaran kita menjadi lemah. Tetapi ketika memiliki beberapa jalur pemasaran, kita memiliki ruang untuk memilih harga yang lebih menguntungkan. Jangan berhenti belajar, ikutilah pelatihan berdiskusi dengan petani yang sudah berhasil dan pelajari teknik budidaya yang lebih efisien. Dunia pertanian terus berkembang dan mereka yang mau belajar biasanya lebih cepat menemukan peluang dibanding mereka yang hanya mengandalkan kebiasaan lama. Akan ada masa ketika harga turun, cuaca tidak bersahabat atau hasil panen tidak sesuai harapan. Jangan langsung mengubah seluruh rencana hanya karena satu kegagalan. Evaluasi penyebabnya, perbaiki yang bisa diperbaiki, lalu lanjutkan dengan strategi yang lebih matang. Ketahanan mental adalah modal yang sama pentingnya dengan modal usaha. Ketika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, perubahan mulai terasa, keuangan menjadi lebih tertata. Keputusan bisnis tidak lagi berdasarkan tebakan, dan rasa cemas menghadapi musim berikutnya perlahan berkurang karena memiliki sistem yang terus bekerja. Pada akhirnya, tujuan dari semua strategi ini bukan sekedar memperoleh panen yang lebih banyak. Tujuan besarnya adalah membangun kehidupan yang lebih stabil di mana lahan menjadi aset yang terus menghasilkan. Usaha semakin berkembang dan keluarga memiliki fondasi ekonomi yang kuat untuk menghadapi masa depan. Ingatlah, orang yang berhasil bukan selalu yang memulai dengan lahan paling luas atau modal paling besar. Seringkali mereka adalah orang yang paling disiplin mengelola apa yang sudah dimiliki, lalu membiarkan hasil kerja keras itu terus bertumbuh menjadi aset yang menghasilkan dari tahun ke tahun. Dari awal sampai akhir kita sudah melihat satu pelajaran penting. Kekayaan di dunia pertanian bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki lahan paling luas, tetapi oleh siapa yang mampu mengubah setiap jengkal lahannya menjadi aset yang terus menghasilkan nilai dari waktu ke waktu. Kita sudah membahas bagaimana mengubah pola pikir dari sekedar mengejar panen menjadi mengubah sistem bisnis, memanfaatkan setiap sudut lahan secara produktif, menciptakan beberapa sumber pendapatan yang saling menguatkan, memberi nilai tambah pada hasil panen, serta mengelola keuangan agar berbuah menjadi aset produktif berikutnya. Kalau semua langkah ini dilakukan dengan disiplin, hasilnya bukan hanya bertambahnya pendapatan kita. Kita juga akan memiliki usaha yang lebih tahan terhadap perubahan harga, cuaca, dan kondisi pasar. Karena tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Disitulah ketenangan finansial mulai terbentuk. Tanah tidak pernah memilih siapa yang akan menjadi berhasil. Tanah hanya memberi hasil terbaik pada mereka yang merawatnya dengan ilmu, kesabaran, dan strategi yang benar. Ketika kerja keras dipadukan dengan cara berpikir yang tepat, lahan bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, tetapi menjadi warisan yang terus menciptakan peluang bagi generasi berikutnya. Coba renungkan usaha kita hari ini dan profesi kita hari ini. Apakah lahan yang kita miliki sudah benar-benar bekerja sebagai mesin uang atau masih sekedar menjadi tempat bekerja dari pagi hingga sore? Jawab atas pertanyaan itu akan menentukan arah perjalanan finansial kita di masa depan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman mengenai bisnis di bidang pertanian. Semoga sukses, sehat selalu, dan salam edukasi.